Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Alhamdulillah, pada pagi hari insyaallah subhanahu wa ta'ala berkahi kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka talibul ilm, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang mau tidak mau kita harus menuntutnya, yaitu menuntut ilmu agama Islam, ilmu syar'i. Baik, kita masuk hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Atau di lafaz yang lain dilanjutkan, dilengkapkan ayatnya, inni bima ta'maluna alim. Ini surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghdar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik. Kata tayyib ini artinya suci. Lawannya adalah khabith, buruk atau keji, ya. Maksud dari at-tayyib ini suci, yang berarti suci dan jauh dari
segala kekurangan. Ya. Jadi sama sekali tidak menyandang keburukan. Ya, sama sekali tidak menyandang keburukan. Itu arti dari kata thayyib. Ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah yang buruk, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Ini surah Al-Maidah ayat 100. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat." Jadi perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Ya. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik maka untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Jadi sini lawan dari thayyib berdasarkan dua firman tadi yaitu apa? Khabith. Ya. Thayyib itu lawannya khabith, suci, atau lawannya keji atau buruk. Ya, at-thayyib wal khabith. Nah, oleh karena itu maknanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memiliki aib. Ya. Ataupun kekurangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini maha baik dalam zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala dan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang bersumber darinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keburukan dari sisi manapun. Ya. Tidak ada keburukan dari sisi manapun. Ya. Kemudian la yaqbalu illa thayyiban, dan hanya menerima yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini hanya menerima tutur kata, perbuatan dan lain sebagainya yang baik-baik saja. Jadi semua yang buruk ini tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya yang baik saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang buruk itu tertolak. Ya. Sebagaimana amalan, perbuatan itu ada yang diterima, ada yang tertolak. Jika ada amal perbuatan yang diterima, ya, maka ada juga yang ditolak. Ya. Misalnya di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian, ya, jika kalian berhadas sampai kalian berwudu terlebih dahulu. Ini contoh hadis amalan itu terkait amalan yang diterima. Jadi ketika amal itu ingin diterima, tadi contohnya dalam hadis itu salat, disebutkan salat, maka sebelum salat harus berwudu dulu. Tidak sah salat seseorang tanpa berwudu, itu bersuci terlebih dahulu. Ya. Juga ada amalan yang memang tidak diterima. Ya, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Ya, fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan urusan agama kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Amalan tersebut tertolak. Jadi ada amalan yang diterima, ada amalan yang ditolak. Ya. Kemudian
Amalan-amalan baik ini adalah amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya amalan tersebut baik, tapi harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patoknya tidak hanya baik saja, ya, tapi amalannya pun sesuai dengan tuntunan, ya. Contoh misalnya sedekah dengan uang yang tidak baik, ya, ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia memberikan uangnya pada asal ininya baik, ya. Kita sedekahkan misalnya uangnya, ya. Sedekah niatnya lillahi taala. Tapi karena harta atau hartanya itu didapatkan dengan cara yang tidak baik. Misalnya dengan cara apa? Mencuri. Ya. Maka ini tidak akan diterima. Ya. Ketika orang mengeluarkan harta sedekah atau berinfak, ya, maka hartanya pun harus baik. Baik dari sisi zatnya, hartanya tersebut, atau cara mendapatkan harta tersebut, ya, atau cara mendapatkan harta tersebut. Kemudian wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah merintahkan kamu mukmin setiap yang Dia perintahkan kepada para rasul. Ya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ini seperti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para rasul. Nah, ini untuk ini dalam rangka, ya, mengangkat harkat martabat kaum mukminin. Ya. Jadi perintah yang ditunjukkan kepada rasul juga ditunjukkan kepada mereka, itu para kaum mukminin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul agar memakan yang baik-baik, ya, agar memakan yang baik-baik. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Ya, surah Al-Mu'minun ayat 51. Ya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Ya. Sementara makanan dan minuman yang tidak dihalalkan, ya, seperti khamar dan lain sebagainya, ya, maka ini tidak boleh. Ya. Maka ini tidak boleh dimakan atau diminum, ya. Seperti itu juga dengan barang yang halal yang lainnya. Ya. Barangnya halal tapi didapatkan dengan cara yang tidak halal, maka ini tidak akan diterima, maka ini tidak baik. Maka ini tidak baik, ya. Seperti misalnya seorang memakan bangkai domba. Makan bangkai domba, ya. Kalau dia memakan bangkai tersebut, maka ini tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bangkai. Ya. Hurrimat 'alaikumul maitata. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bangkai. Kemudian seorang misalnya merampas ekor domba, kemudian ia sembelih, mencuri seekor domba, kemudian ia sembelih. Ya. Nah, makanya ini tidak baik. Walaupun pada asalnya domba itu baik nggak? Halal nggak domba? Halal. Tapi cara mendapatkannya itu dengan cara mencuri, merampas dari orang lain. Ya. Mencuri, maka tidak baik. Ya. Maka tidak baik. Nah, di sini menunjukkan dalam hadis ini, jadi para rasul ini juga mendapatkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tadi berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sabdanya? Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya. Jadi para rasul juga mendapatkan perintah dan larangan. Karena para rasul juga adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna ibadahnya. Yang paling sempurna ibadahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan qiyamul lail sampai kedua kaki beliau apa? Bengkak, pecah-pecah. Gitu ya. Kemudian sehingga dikatakan kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Maksudnya telah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Kemudian mengapa beliau masih beribadah? Ada yang menyampaikan yang seperti itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi apa? Afala akunu 'abdan syakuran? Tidak patutkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Yang pandai bersyukur. Ya. Nabi Muhammad SAW seorang Rasul. Lihat ibadahnya. Allah telah jamin diampuni dosa-dosanya, ya, yang sekarang ataupun yang akan datang. Itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi beliau masih beribadahnya luar biasa sekali. Ya, beribadahnya luar biasa. Ya. Dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, ya, kalau kita itu bisa tidur hingga subuh, gitu ya. Padahal nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita itu begitu banyak, sampai tak terhingga. Ya. Ada 3 pemuda yang ikut salat malam bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak kuat untuk salat tahajud seperti beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat tahajud itu qiyamul lail itu sangat lama sekali. Bahkan membacanya sampai dari awal surah Al-Baqarah sampai surah An-Nisa. Ya. Sampai surah An-Nisa. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya. Ini seorang sahabat yang agung, Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi suatu malam salat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ia menuturkan beliau membaca surah Al-Baqarah, Al-Baqarah. Ya. Kemudian dalam hati Hudzaifah berkata, beliau akan ruku setelah membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Namun ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya hingga habis surah Al-Baqarah. Ya. Kemudian Hudzaifah ibn Al-Yaman terbetik lagi dalam hatinya, ya, beliau pasti ruku nih, ya, beliau pasti ruku, tapi ternyata apa? Dilanjutkan, ya, membaca surah An-Nisa, hingga tuntas, ya. Setelah itu membaca surah Al-Imran hingga tuntas, ya. Seperti itulah Hudzaifah. Padahal Hudzaifah ini masih muda. Yang masih muda aja nggak kuat. Beliau masih muda. Hudzaifah ibn Al-Yaman itu masih muda. Ya, itu masih muda. Ya. Tapi tidak kuat. Ya. Juga suatu malam Ibnu Abbas ikut salat tahajud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia pun menyaksikan sendiri tahajud beliau begitu lama. Jadi sangat lama sekali.
Ya. Jadi kesimpulannya para rasul ini mendapatkan perintah dan larangan, dan mereka adalah manusia yang paling istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama halnya dengan orang-orang yang beriman, juga diperintahkan dan juga dilarang sebagaimana para rasul. Ya, diperintahkan juga dan dilarang juga. Ada perintah dan ada larangan. Ya. Ini sebagaimana tadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Sama, ya. Jadi semakin kuat keimanan seseorang, akan semakin rajin, akan semakin getol, ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saat kita melihat atau saat kita sedang futur, ya, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus jujur kepada diri kita sendiri bahwa keimanan kita pada saat itu sedang berkurang. Keimanan kita sedang berkurang, ya. Namun kita harus memperbaiki kondisi yang seperti ini, ya. Kita harus memperbaiki kondisi yang seperti ini, ya, sehingga keimanan kita bisa naik kembali, ya. Nah, inilah di dalam hadis inilah ini sebagai motivasi juga agar kita terdorong, ya, untuk beramal. Makanya di dalam hadis ini disebutkan ditunjukkan kepada para rasul juga, ya. Jadi perintah dan larangan itu juga ditunjukkan kepada para rasul, ya, sehingga seorang mukmin itu tahu bahwasannya perintah yang ditunjukkan kepadanya ini juga ditunjukkan kepada para rasul, maka ia akan merasa kuat dan bersemangat untuk menunaikan perintah tersebut, ya, menunaikan perintah tersebut. Juga di dalam kedua ayat tadi, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 dan di dalam surah Al-Baqarah ayat 172, ya, ayat 172. Ini perintah memakan makanan yang baik-baik, ya, untuk kaum mukminin dan juga para rasul, ya. Dan dari sini juga kita dapat memetik faidah lain, yaitu celaan bagi orang-orang yang mengharamkan segala hal-hal yang baik tanpa alasan yang syar'i. Jadi tidak boleh mengharamkan sesuatu yang baik, ya, tanpa ada dasar atau alasan yang syar'i. Misalnya ada seseorang diberi kekayaan, ya, atau berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Kemudian ia bilang, aku tidak akan memakan semua itu, ya, demi menjaga diri, bukan karena tidak memiliki keinginan, ya. Nah, sikap seperti ini adalah salah dan ini menyalahi amalan salafus saleh, ya. Karena saat para salafus saleh berhasil menaklukkan berbagai negeri, mereka meminum berbagai macam makanan dan minuman yang belum mereka kenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, siapa saja yang mengharamkan diri, ya, untuk memakan makanan yang baik-baik tanpa alasan yang syar'i, ia tercela, ya, dan menolak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada asalnya makanan itu al-aslu fil mat'umat al-halal. Hukum asal makanan itu apa? Halal. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman makanan tersebut, ya. Dan di dalam firman ini juga di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51, Al-Baqarah ayat 172, ya. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri.
yaitu dengan mengerjakan amal saleh. Ya. Jadi dari kedua ayat ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 dan Al-Baqarah ayat 172 yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini bisa kita simpulkan bahwa bersyukur adalah bagian dari amal saleh. Ya. Nah, ini juga ditunjukkan kepada para rasul. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut itu memakan makanan yang baik-baik dan kemudian beramal saleh. Ya. Jadi ketika semua orang bisa mengucapkan misalnya puji syukur dan alhamdulillah, ya, juga bukan berarti dia telah bersyukur. Bukan berarti dia telah bersyukur, ya. Ya, sama sekali belum bersyukur hingga melakukan amal soleh. Ya, itulah mengapa sebagian fuqaha ya mengatakan bersyukur adalah menaati Rabb yang melimpahkan nikmat, yaitu menjalankan ketaatan kepadanya. Ya, inilah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malus salihah. Kerjakanlah kebajikan, amal soleh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar bersyukur saja, tapi kita diperintahkan juga diiringi syukur tersebut dengan melaksanakan atau mengerjakan amal soleh. Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan amal soleh. Ya. Nah, ada pengaruh makanan halal dan amal soleh pada doa. Ya, pengaruhnya ada. Ya, sebagaimana lanjutan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar, ash'atha aghdara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya Rabb, ya Rabb." Kemudian beliau menyebut seorang yang lama bepergian. Nah. Kemudian rambutnya acak-acakan, lusuh, ya, lusuh berdebu. Jadi tidak rapi rambutnya. Membentangkan kedua tangan ke langit, kemudian berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Jadi di sini Nabi SAW membuat perumpamaan orang yang lama berpergian, ya. Seperti diketahui ketika seorang berpergian adalah salah satu sebab terkabulnya doa orang yang sedang safar. Ini juga salah satu sebab terkabulnya doa. Ya. Ash'atha aghdara. Ini maksudnya rambutnya acak-acakan. Ya, berdebu. Ya, kalau kita safar, ya, berpergian jauh, ya seperti itu. Rambut acak-acakan, lusuh dan berdebu. Ya, maksudnya di sini dengan rambut acak-acakan tidak teratur. Ya, jadi penuh debu. Artinya orang ini tidak memperhatikan kondisi dirinya sendiri. Ya. Yang terpenting baginya adalah doa, itu saja. Ya, kemudian yamuddu yadayhi ila sama, membentangkan kedua tangannya ke langit. Ya. Ini membentangkan kedua tangan ke langit, ini juga sebab di antara terkabulnya doa. Ya. Seperti disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha hayyun karim, yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sungguh Allah amat pemalu lagi mulia. Ya, dia malu kepada seorang hambanya ketika mengangkat kedua tangan kepadanya untuk dia tolak keduanya dengan hampa. Ini maksud hadis di sini, doa itu insya Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Karena doa itu juga
Jangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mempunyai sifat apa? Su'udzon billah. Ya, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu ada yang memang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang ditunda. Ya, tidak langsung dibayar kontan, diberikan langsung, dikabulkan langsung doanya. Ya, tapi doa juga ada yang memang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab-sebab tadi sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ya, karena makanannya kan haram. Ya. Minumannya haram. Kemudian juga perbuatan maksiat. Ini akan terhalangnya apa? Terkabulnya doa. Ya. Ada juga doa yang memang ketika seorang meminta sesuatu diberikan yang lain. Ya, diberikan yang lain. Ya. Contoh misalnya antum berdoa pengen punya sepeda, ternyata tidak diberikan sepeda tapi diberikan Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui kebutuhan seorang hambanya. Ya. Misalnya antum cita-cita setelah lulus dari sini ingin kuliah, doa, ingin masuk ke Libya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan di Rayah misalnya. Itu ya. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak ingin kuliah untuk ilmu di jenjang selanjutnya ke Libya. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah takdirkan antum di mana belajarnya? Di Jami'atul Rayah. Ya. Di Ar-Rayah Sukabumi. Seperti itu. Itu dari doa ya. Jadi kita jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruslah kita berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Kemudian di sini ya Rabb, ya Rabb. Ya, dilanjutkan dalam hadisnya. Kemudian seorang yang tadi melakukan perjalanan tadi yutilus safar, ya. Ar-rajul yutilus safar, ini melanjutkan berdoa. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Di sini ketika berdoa ini kita dianjurkan, ya, diperintahkan untuk menyebutkan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa yang seperti ini merupakan terkabulnya doa, perantara terkabulnya doa. Ya, karena memperkenankan doa merupakan salah satu konsekuensi rububiyah. Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Atau berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Ghaffar, itu tidak mengapa. Ya. Kemudian wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Ya. Sementara makanan yang ia makan haram. Ya, entah itu barang yang haram atau haram karena cara mendapatkannya. Kemudian minumannya yang ia minum juga haram. Ya. Entah itu mungkin minuman yang haram atau mungkin karena barang yang haram, ya, atau cara mendapatkannya sama. Begitu juga dengan hal pakaian, ya, atau diberi makan dengan makanan yang haram, ya. Jadi diberi makan dari hasil kerja orang lain, tapi orang lain ini bekerja caranya haram, cara mendapatkannya itu haram, ya. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin doanya akan dikabulkan, ya, jika seperti itu keadaannya, ya. Jadi kalau dilihat kata fa anna ini adalah mana mungkin, ya, ini merupakan
isim istifham atau kata tanya, ya, namun ditunjukkan sebagai istibda, ya, istibad, untuk menjauhkan, ya, maksudnya tidak mungkin doanya dikabulkan karena semua itu, ya, meski sebab-sebab terkabulnya doa, ya, itu ada di sana. Ada kan tadi sebab-sebab terkabulnya doa, angkat tangan, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, seperti itu. Ya, jadi adab-adab berdoa, sebab-sebab terkabulnya doa sudah dilaksanakan. Tapi ternyata masih ada yang kurang. Apa? Tadi makanannya haram, minumannya haram, ya. Kemudian juga beramal dengan sering berbuat maksiat. Ini menyebabkan terhalangnya terkabulnya doa. Ya, walaupun dia berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sudah memenuhi syarat terkabulnya doa, tapi masih ada yang kurang, maka tidak akan dikabulkan doanya, ya. Oleh karena itu ada pengaruh makanan halal dan amal soleh, ya, itu pada doa. Ini sebagaimana ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, apa yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah SAW lainnya, ya. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya. Jadi apa yang membuat doamu ini dikabulkan dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW yang lainnya, ya. Kemudian Sa'ad menjawab, saya tidaklah memasukkan satu suap pun ke dalam mulutku, melainkan saya mengetahui dari manakah datangnya dan dari mana akan keluar. Ini jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Kemudian dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, siapa yang bahagia doanya dikabulkan. Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbaikilah makanannya. Ya, maka perbaikilah makanannya. Kemudian dari Sahal bin Abdullah, ia berkata, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Ya, juga dari Yusuf bin Asbat berkata, telah sampai pada kami bahwa doa seseorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan jelek atau makanan yang haram yang ia konsumsi. Ya. Jadi gemar melakukan ketaatan ini secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa. Ya. Jadi sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal, namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa. Ya, sebaliknya kemaksiatan menjadi sebab penghalang terkabulnya doa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar dinilai dari makanan yang halal, makanan yang haram saja atau minuman yang haram, tapi apa? Amal juga bisa mempengaruhi terkabulnya doa. Ya. Sebagaimana Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Oleh karena itu, pada kisah 3 orang yang masuk ke dalam yang tertutup gua, tahu nih yang yakin kisahnya nih. Ya. Kemudian batu besar yang menutupi mereka ini menjadi terbuka karena sebab amal soleh yang mereka sebutkan, ya, di mana mereka melakukan amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh tersebut, ya, sehingga doa mereka pun terkabul. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Juga ada 4 sebab-sebab terkabulnya doa, ya. Ini sebagaimana juga tadi disebutkan di dalam hadis, ya. Yang pertama ini dalam keadaan apa? Perjalanan jauh, yaitu dalam keadaan safar,
Jadi ketika kita safar, melakukan perjalanan jauh, berdoa di situ, itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Ya. Kemudian yang kedua, meminta dalam keadaan sangat butuh genting. Ya. Kemudian yang ketiga, menengadahkan ya atau mengangkat tangannya ke langit. Ya. Itu dengan caranya itu dengan merapatkan apa namanya? Merapatkan telapak tangannya, kemudian diangkat ke langit. Ya. Kemudian yang keempat, ini memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku. Ya. Atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Ya. Misalnya contoh, ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya. Ya mujibas sa'ilin. Ya. Wahai Rabb yang mengabulkan doa orang yang minta kepadamu dan lain-lain. Ya. Ini adalah 4 sebab terkabulnya doa. Jadi ada dalam keadaan safar, ya. Kemudian meminta dalam keadaan sangat genting, ya. Kemudian mengangkat tangan atau menengadahkan tangan ke langit dan memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya Rabb, dengan memanggil rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian atau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kira cukup penjelasannya untuk hadis yang ke-10 ini. Taib. Karena cukup pun sampai hadis ke-10. Ya, jadi tidak ditambah kembali. Insyaallah cukup lah. Sampai hadis ke-10. Jadi untuk materi daurah hadis al-arba'in an-Nawawi ini tidak akan selesai memang. Ya. Biasanya daurah hadis al-arba'in an-Nawawi ini diselenggarakan paling minimal itu 1 bulan. Ya, 1 bulan itu baru selesai. Ya, selesai sekitar 43 hadis. Belum tambahannya kalau misalnya dengan Ibnu Rajab. Ya. Jadi qadarullah kita tutup daurah pada hari ini, ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ya, bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan, ya, terutama diamalkan oleh diri sendiri. Ya, kemudian kita juga bisa mendakwahkannya kepada kaum muslimin yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti jalan yang sesuai dengan amalan para sahabat. Ya, di dalam meniti jalan yang memang sesuai dengan agama Islam yang murni, yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nah, dihimbau kepada para thalibul ilm, itu para peserta daurah Al-Arba'in An-Nawawiyah wa Ziyadah Ibnu Rajab, untuk tidak meninggalkan grup dulu, ya, karena kita masih ada sampai hari Sabtu insyaallah taala. Jadi kalau yang masih ada yang belum membaca di grup, kita himbau kembali di sini.
daurah sudah berakhir, syarahnya sudah, kita hanya bisa menjelaskan 10 hadis saja, ya. Kemudian untuk besok hari Selasa sampai hari Kamis, ini kesempatan untuk kita semuanya untuk memurajaah, ya, apa yang telah disampaikan. Ya, mudah-mudahan dengan memurajaah apa yang telah atau ilmu yang telah kita dapatkan, ilmu itu bisa menancap di dalam diri kita dan kita bisa memahaminya, juga kita bisa mengamalkannya. Ya. Insya Allah di hari Jumatnya ada evaluasi lah, gitu ya, ujian gitu ya, ujian materi daurah yang sudah disampaikan sampai hadis yang ke-10 ini. Ya, insya Allah ada 20 sampai 25 soal. Ya, ujiannya itu melalui Google Form. Ya. Tidak esai, bukan berbentuk esai ya. Soalnya itu bukan berbentuk esai, tapi langsung berbentuk pilihan. Ya. Berbentuk pilihan, tidak berbentuk esai, tidak. Kemudian nanti insya Allah di hari Sabtunya ada pembagian e-sertifikat, yaitu dalam bentuk file PDF karena online, yang online, kecuali yang memang offline di sini untuk tulab atau thalibat atau asatidz atau ustadzat, itu nanti akan ada dicetak, gitu ya. Kalau untuk yang lain online, itu nanti ada sertifikat peserta yang mengikuti daurah, ya. Makanya diberikan kesempatan kepada peserta daurah untuk menuntaskan apa? Sampai hadis ke-10. Ya, menyimak maksudnya syarahnya sampai hadis ke-10 karena memang dijelaskan sampai hadis ke-10. Itu diberikan untuk murojaah juga dan menyimaknya. Kemudian jangan lupa diisi absennya. Ya, jangan lupa diisi absennya untuk mengejar ketertinggalan itu, karena harus menuntaskan daurah-daurah yang diselenggarakan, ya. Kemudian nanti ada syahadah itu bagi yang lulus ujian dengan nilai jayyid jiddan, itu 80. Ya, syahadah daurah. Ya, syahadatu itmamid daurah, ya, al-hadis. Nah, kemudian yang terakhir adalah ijazah sanad. Ijazah sanad ini yang mendapatkannya bagi yang telah hafal, baik itu Arba'in An-Nawawiyah, itu total hadisnya 43 hadis, atau tambahannya dari Ibnu Rajab, itu 8 hadis. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang mengikuti di setoran Tasmi', khusus yang mendaftar itu, walaupun tidak semuanya, ya, mengikutinya dari awal. Ada yang belum ada yang sebenarnya yang daftar sampai hanya mengambil Ibnu Rajab saja, tidak masalah. Ya, ini untuk yang online. Jadi nanti ada 2 ijazah sanad yang sambung dengan Al-Imam An-Nawawi, kemudian ijazah sanad yang bersambung dengan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Nah, seperti itu kurang lebihnya infonya. Nah, insya Allah nanti juga anak akan share grup Telegram, yaitu ya grup yang anak buat, yang insya Allah di situ anak biasa mengadakan majelis sama juga, pengambilan ijazah sanad, dan baik itu riwayah atau dirayahnya, ya, riwayah atau dirayahnya. Dan di situ juga nanti insya Allah di grup itu, di grup Telegram, nanti juga akan ada penjelasan bagaimana cara-cara atau cara-cara mengambil sanad ilmiah, ya, kitab-kitab ulum syar'i. Itu nanti ada cara-caranya. Insya Allah kita akan jelaskan juga di sana. Nanti insya Allah di akhir daurah, ya, di hari Sabtu insya Allah nanti anak share grupnya, ya. Share grupnya. Nah, linknya nih share. Nah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan selalu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu syar'i.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.